perkenalkan saya Nadifa Keinara Pahladi dengan NIM 2310412041 dari kelas C Konflik Etnik dalam HI yang diampu oleh Mbak Hesti Rosdiana. Di sini saya akan memaparkan ketiga jawaban saya untuk UTS pada konflik etnik dalam HI. Untuk pertanyaan pertama, ketimpangan horizontal terjadi ketika ekonomi dan politik tumpang tindih dengan identitas etnis. Bahwasanya kelompok tertentu seperti miskin dan tidak berkuasa dibandingkan dengan elit lokal membingkai ini sebagai ketidakadilan kolektif. Lalu mobilisasi kekerasan, ini murni grievance. Terdapat keluhan yang berbasis dengan identitas. Diaspora menjadi infrastruktur vital dalam pengiriman uang dan juga informasi. Mereka lebih radikal karena tak merasakan medan perang. Saat ini elit lokal mau berdamai. Namun, diaspora masih memiliki prejudice atas pengkhianatan. Dan inilah memicu aksi radikal yang menyebabkan ruang negosiasi runtuh. Contoh studi kasus pada greed versus grievance. Secara teori, greed versus grievance menjelaskan bahwa grievance adalah suatu keluhan ketidakadilan ataupun motivasi ideologis. Dan untuk greed adalah motif ekonomi yang berfokus kepada looting atau sumber daya. Di Aceh, awalnya grievance sangat tertinggi setelah tsunami dan MOU Helsinki, diaspora kehilangan perannya. Kemudian perdamaian berhasil karena greed diredam lewat otonomi khusus. Sehingga kesimpulan untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah konflik berkepanjangan terjadi ketika grievance dilembagakan oleh diaspora. Sementara greed dari dalam negeri memanfaatkan situasi ini untuk tetap terus bertahan. Untuk jawaban nomor 2, bahwa diskriminasi dalam satu area, misalnya ekonomi, pendidikan, dan juga hukum, itu tidak berdiri sendiri. Ketika kelompok etnis tertentu secara sistematis dikucilkan dari akses pekerjaan atau peradilan yang adil, maka pengalaman pribadi ini diperluas oleh elit lokal menjadi narasi yang kolektif tentang kita versus mereka. Dan inilah yang disebut dengan pengerasan identitas etnis. Lalu bagaimana diskriminasi ini memunculkan konflik? Seperti contohnya diskriminasi di bidang hukum. Jika polisi dan pengadilan selalu berpihak kepada kelompok mayoritas, maka kelompok minoritas tidak lagi percaya pada negara. Mereka lalu membangun sistem keamanan yang paralel. Dan identitas etnis bergeser dari sekadar budaya menjadi identitas lokal, politik, dan pertahanan. Dalam hubungan internasional, ini memicu konflik karena kelompok terdiskriminasi akan mencari dukungan ke aktor eksternal, seperti contohnya yaitu diaspora, LSM internasional, bahkan negara asing. Dan konflik lokal pun dapat naik menjadi konflik ke level global. Seperti studi kasus yang saya ambil di sini adalah kasus Rohingya di Myanmar, bahwa diskriminasi di bidang kewarganegaraan dan hukum membuat mereka tidak diakui. Dan identitas etnis mengeras menjadi gerakan separatis. Ini memicu intervensi diplomasi dari OKI dan juga mendapatkan kecaman dari PBB. Konflik domestik berubah isu menjadi keamanan regional. Nomor 3, mengenai rasionalitas dalam kekerasan etnis. Kita akan dihadapi dengan pertanyaan sejauh mana kekerasan etnis bisa dijelaskan sebagai hasil perhitungan rasional. Menurut pribadi saya, jawaban atas pertanyaan ini adalah sangat terbatas, kecuali jika kita memang melebarkan definisi dari rasionalitas itu sendiri. Teori rational choice murni gagal menjelaskan mengapa pelaku bersedia membayar biaya tinggi untuk kematian seseorang tanpa keuntungan material langsung. Sisa dari penjelasan itu dapat kita kaitkan dengan teori grievance dan juga emosi. Lalu, saya akan memaparkan bagaimana kritik atas secara teoritis, bahwa dikutip dari Theron dan juga Leighton, mereka berargumen bahwa konflik etnis bisa dijelaskan sebagai commitment problem, bahwa kelompok tidak percaya janji keamanan dari lawan, sehingga perang menjadi pilihan rasional untuk bertahan. Masalahnya, pada kasus Rwanda dan juga Srebrenica, menunjukkan bahwa pembantaian dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok minoritas yang sama sekali tidak mengancam keamanan mereka. Ini bukan rasionalitas keamanan, tapi chauvinist politics. Elit memanfaatkan mitos kebencian untuk menyebarluaskan kebijakan predator. Studi kasus yang saya ambil di sini adalah Sri Lanka. Di sana kekerasan tidak murni berupa greed, yaitu looting sumber daya, ataupun grievance melalui keluhan, tetapi juga ada unsur pride ataupun kebanggaan identitas yang menjadi motivasi dari dalam untuk kekerasan.